Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat untuk kalian yang telah diterima di SMK Negeri 3 Tuban. Perkenalkan, nama saya Bu Sutia, alamat Mandiri Sumber. Mungkin ada yang sudah tahu saya, sudah mengenal saya, mungkin ada yang tetangga saya. Kalau misalkan ketemu saya, silahkan disapa. Untuk hari ini, Ibu akan mengisi materi tentang tata tertib sekolah. Maaf, tata tertib siswa. Sebelum Ibu lanjutkan materi Ibu, untuk kalian silahkan kalian rangkum. Kemudian nanti dikumpulkan di wali kelas kalian masing-masing. Terus sebagai bukti kalian mengikuti materi saya. Oke, kita lanjutkan. Kita mulai dengan tata tertib siswa. Apa yang dimaksud dengan tata tertib sekolah? Yaitu peraturan yang berlaku dan harus ditaati oleh setiap orang di lingkungan sekolah. Kemudian, untuk apa tata tertib sekolah itu? Sebagai pedoman bagi siswa dalam bertingkah laku, bersikap, bertindak, melaksanakan aktivitas sehari-hari di sekolah dalam rangka menciptakan suasana kultur sekolah yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran, meningkatkan kedisiplinan dan ketahanan sekolah. Kemudian masuk selama kegiatan belajar mengajar dan pulang sekolah. Yang pertama, hadir di sekolah selama-lamanya 10 menit sebelum pelajaran dimulai. Jika terlambat harus melapor ke guru piket. Dan guru piket tidak akan mengizinkan siswa tersebut masuk kelas sebelum siswa tersebut mendapat izin dari guru piket. Yang ketiga, siswa wajib mengikuti KPM dengan tertib. Yang keempat, pada waktu istirahat siswa tidak boleh keluar sekolah kecuali dapat izin dari guru piket. Yang terakhir, sesuai KPM, siswa diwajibkan segera pulang ke rumah, kecuali bagi yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan sekolah lainnya. Tentang perizinan, siswa yang tidak masuk kelas karena suatu hal atau sakit atau izin, wajib mengirim surat dari orang tua atau surat keterangan dokter. Yang kedua, siswa yang akan meninggalkan pelajaran karena sakit atau izin wajib minta izin guru piket. Yang ketiga, siswa yang meninggalkan pelajaran karena izin yang sudah direncanakan harus membawa surat izin dari orang tua atau instansi terkait. Tentang pakaian seragam. Siswa wajib mengenakan pakaian seragam sekolah sesuai ketentuan. Yang pertama, rapi dan sopan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang kedua, bersepatu hitam, saus kaki putih. Yang ketiga, mengenakan ikat pinggang. Yang keempat, pada saat upacara bendera mengenakan topi. Selanjutnya, seragam harian. Siswa wajib mengenakan pakaian seragam sekolah dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, hari Senin, abu putih berdasi topi. Yang Selasa, abu putih berdasi. Yang ketiga, Rabu dan Kamis taruna lengkap. Yang keempat, Jumat pramuka. Yang kelima, Sabtu batik. Tata tertib peserta didik SMK Negeri 3. Yang pertama, tentang sikap dan perilaku. Bentuk pelanggaran. Yang pertama, tidak membawa buku sesuai jadwal, poinnya 5. Membuat kegaduhan di kelas atau di sekolah, poinnya 5. Coret-coret atau mengotori dinding, pintu, meja, kursi, pagar sekolah, poinnya 5. Membawa dan bermain kartu remi, domino di sekolah, poinnya 5. Parkir sepeda atau motor tidak pada tempatnya, poinnya 5. Membawa sepeda motor tidak standar. Tidak standar di sini adalah misalkan ban sepeda tidak sesuai dengan ukuran sepeda,
kemudian tidak ada sekiannya, yang terakhir tidak ada plat nomornya, itu sanksi skornya 5 poin. Kemudian bermain bola di koridor dan di dalam kelas 5 poin, mengontek 5 poin, mengucapkan kata-kata yang tidak sopan dan jorok 5 poin, melindungi teman yang bersalah 10 poin, di depan HP waktu kegiatan belajar mengajar 15 poin, berpacaran di sekolah 15 poin, berperilaku jorok, asusila baik di dalam maupun di luar sekolah 15 poin, merayakan ulang tahun berlebihan 15 poin, menggunakan uang SPP atau uang sekolah 25 poin, membawa atau membunyikan petasan 30 poin, membuat surat izin palsu 40 poin, menguntai jendela dan pagar sekolah karena takut hukum, karena terlambat yang melewati pagar belakang itu 40 poin. Yang masih tentang sikap dan perilaku. Selanjutnya merusak sarana dan prasarana sekolah 40 poin, bertindak tidak sopan atau melecehkan kepala sekolah, guru, karyawan sekolah 50 poin, mengancam, mengintimidasi teman kelas, teman sekolah 75 poin, mengancam, mengintimidasi kepala sekolah, guru, karyawan 100 poin, membawa merokok saat masih mengenakan seragam sekolah 100 poin, menggunakan media sosial yang merugikan pihak lain yang berhubungan dengan sekolah 100 poin, berjudi dalam bentuk apapun di sekolah 150 poin, membawa senjata tajam, api, dan sebagainya sekolah 150 poin, terlibat langsung maupun tidak langsung berkelahi atau tawuran di sekolah, di luar sekolah, atau antar sekolah 150 poin, mengikuti aliran perkumpulan geng terlarang atau komunitas LGBT dan radikalisme 150 poin, membawa, menggunakan, mengedarkan miras atau narkoba 250 poin, membawa atau dan membuat VCD porno, buku porno, majalah porno, atau sesuatu yang berbau pornografi, porno aksi 200 poin, memalsukan stempel sekolah, edaran sekolah, atau tanda tangan kepala sekolah, guru, dan karyawan sekolah 250 poin, terlibat tindakan kriminal mencemarkan nama baik sekolah 250 poin, terbukti hamil mengambil 250 poin, terbukti menikah 250 poin. Tentang kerajinan. Bentuk pelanggaran yang pertama, datang terlambat 5 poin, tidak mengikuti pelajaran tanpa izin 5 poin, meninggalkan kelas tanpa izin 5 poin, di kantin saat pelajaran 5 poin, tidak mengikuti melaksanakan piket juga 5 poin, tidur di kelas saat pelajaran berlangsung 5 poin, tidak membawa buku yang berkaitan dengan pelajaran 5 poin, pulang sebelum waktunya tanpa izin dari sekolah 15 poin, tidak masuk sekolah tanpa keterangan 15 poin, tidak mengikuti upacara 15 poin, tidak mengikuti kegiatan sekolah 15 poin, tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler wajib. Wajib itu adalah ekstra pramuka 15 poin. Tentang kerapian, bentuk pelanggaran. Yang pertama, tidak berseragam sesuai dengan ketentuan 5 poin, tidak memasukkan baju 5 poin, melipat lengan baju tidak dikancingkan 5 poin, seragam yang dicoret-coret 5 poin, untuk potongan rambut tidak sesuai dengan ketentuan mewarnai rambut panjang terurai yang putri, rambut tidak pendek, untuk ukuran rambut untuk laki-laki, maaf, ukurannya atas ini 3, samping 2, bawah 1. Itu kalau tidak mengikuti aturan itu bentuk pelanggaran 5 poin. Untuk yang perempuan, make up, memakai perhiasan berlebihan, aksesoris dan panjang 5 poin. Celana dan rok sobek sengaja atau celana yang laki-laki pensil bentuknya itu 5 poin. Tidak memakai kaos kaki 5 poin, memakai kaos kaki tidak sesuai ketentuan, misalkan hari Senin harus memakai kaos kaki putih, dia memakai kaos kaki merah atau hitam itu 5 poin.
Tidak memakai ikat pinggang 5 poin. Memakai ikat pinggang tidak sesuai dengan ketentuan. Misalkan selain hitam 5 poin. Seragam atribut tidak lengkap. Misalkan nggak ada kelasnya, nggak ada lokasi SMK-nya, itu 5 poin. Tidak memakai sepatu hitam, misalkan memakai sepatu olahraga warna putih, itu 5 poin. Tato, kecindik, itu 100 poin. Fase atau tahapan penanganan pelanggaran. Pelanggaran ringan 10 sampai 35 peringatan pertama, tidak lanjutnya wali kelas. 36 sampai 55 peringatan kedua, tidaknya wali kelas. Kemudian 56 sampai 75 tindak lanjut panggilan orang tua pertama, wali kelas dan Kak Pemberi. 76 sampai 95 panggilan orang tua, wali kelas, Kak Pemberi dan berbeda. 96 sampai 150 panggilan orang tua ketiga, wali kelas dan berbeda, itu ada pelanggaran sedang. Kemudian pelanggaran berat 150 sampai 249 skorsing kesiswaan, 250 ke atas dikembalikan kepada orang tua oleh kepala sekolah. SOP tata tertib peserta didik yang pertama tentang KPM. Bel masuk dibunyikan pukul 7. Peserta didik wajib hadir di sekolah 15 menit sebelum bel berbunyi. Sebelum memulai pelajaran, peserta didik berkumpul di lapangan apel untuk berdoa bersama, dilanjutkan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan sikap sempurna peserta didik dinyatakan terlambat jika peserta didik datang ke sekolah setelah pukul 6.50. Peserta didik yang datang terlambat wajib lapor dan pada petugas piket dan menerima konsekuensinya berupa poin keterlambatan. Yang kelima, peserta didik yang tidak masuk sekolah karena sakit atau keperluan lain wajib memberikan informasi tertulis dari orang tua wali peserta didik paling lambat 2 hari setelah tanggal tidak masuk. Peserta didik tidak boleh meninggalkan kelas selama jam pelajaran berlangsung belum mendapat izin dari guru di kelas disertai surat permohonan izin atau memakai izin ruang kelas. Yang ke-7, peserta didik tidak boleh meninggalkan sekolah selama jam pelajaran berlangsung sebelum mendapat izin dari guru di kelas atau wali kelas, atau pembeli tiket, atau pembeli wakil kepala sekolah dan tiket. Yang 8, kegiatan peserta didik diakhiri dengan doa dan menyanyikan salah satu lagu daerah nasional. SOP tata tertib peserta didik tentang kewajiban siswa. Yang pertama, peserta didik wajib menghormati dan taat kepada kepala sekolah, guru, staf, TU, dan karyawan sekolah. Yang kedua, peserta didik ikut bertanggung jawab atas terselenggaranya kebersihan, keindahan, kelestarian lingkungan, dan keamanan, serta kelancaran kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, peserta didik wajib menumbuhkan dan memelihara rasa kekeluargaan sesama warga sekolah. Yang keempat, peserta didik memakai seragam dan atribut yang telah ditentukan. Yang pertama, tentang pakaian. Pakaian seragam nasional atau abu putih adalah pakaian yang dikenakan pada hari belajar oleh peserta didik di sekolah, yang jenis, model, dan warnanya sama berlaku secara nasional. Untuk yang pertama, tentang pada hari Senin, Selasa, pada hari dan hari lain saat pelaksanaan upacara bendera menggunakan seragam nasional putih abu-abu. Berikutnya, pada saat upacara bendera dilengkapi topi, bat, ikat pinggang warna hitam, dan dasi sesuai warna seragam masing-masing jenjang sekolah dilengkapi dengan logo Tutburi ini di bagian depan topi. Yang kedua, tentang hari Rabu, Kamis, peserta didik dapat mengenakan pakaian seragam pramuka. Dan
taruna. Kemudian hari Jumat pakaian seragam batik khas Jumat Sabtu. Kemudian menggunakan atribut kelengkapan pakaian seragam nasional yang menunjukkan identitas masing-masing sekolah terdiri atas badge organisasi kesiswaan, badge merah putih, badge nama peserta didik, badge nama sekolah, dan badge nama kabupaten. Kemudian yang B, memakai sepatu hitam polos disarankan pantofel kecuali hanya pada saat jam olahraga. SOP tata tertib peserta didik tentang kewajiban siswa, yaitu tentang rambut dan make up. Yang pertama, rambut pendek rapi, tidak gondrong, tidak dicat warna, tidak gundul, tidak bermodel garis, dan tidak di model panjang atau bagian belakangnya. Untuk putra ukuran 321. Kemudian yang kedua, tidak memakai anting, cincin, tato, kalung, gelang, rantai, disapu untuk yang putra. Kemudian rambut disisir rapi, tidak boleh dicat warna, disambung. Kemudian untuk putri. Yang keempat, tidak memakai perhiasan berlebihan, tato, cincin telinga lebih dari 1 untuk putri. Alis tidak dicukur dan tidak mewarnai. Tidak memakai kosmetik berlebihan untuk yang putri. Tidak diperbolehkan memakai cat kuku juga untuk putri. Kemudian selanjutnya tidak boleh menggunakan HP pada saat sekolah, apalagi pelajaran, kecuali ada keadaan mendesak mendapat izin dari guru. Peserta didik mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah. Peserta didik mengikuti satu kegiatan ekskul wajib kepramukaan. Dan 2 kegiatan ekstra pilihan yang ada di sekolah. Kemudian mengembangkan rasa ikut memiliki, memelihara sarana prasarana dan inventaris kelas yang ada di sekolah. Selanjutnya menjaga nama baik sekolah, baik di dalam maupun di luar sekolah. Terakhir, menjaga kebersihan dan ketertiban masing-masing kelas. SOP masih di SOP tata tertib peserta didik. Tentang larangan peserta didik. Pertama, peserta didik meninggalkan kelas atau sekolah tanpa izin. Yang kedua, peserta didik melakukan kegiatan yang bertentangan dengan norma hukum, agama, masyarakat. Yang ketiga, membawa barang di luar kebutuhan belajar dan alat komunikasi, apalagi tetap membawa segala risiko kehilangan, kerusakan menjadi tanggung jawab pribadi. Peserta didik tidak memiliki SIM dan kelengkapan kendaraan, mengendarai kendaraan bermotor ke sekolah. Ya. Peserta didik yang tidak memiliki SIM itu adalah larangan untuk membawa sepeda motor ke sekolah. Kemudian yang kelima, peserta didik membawa dan menggunakan dan mengedarkan yang pertama merokok, narkoba, minuman keras, dan senjata yang memabukkan, kemudian senjata tajam, dan terakhir serta barang lain yang tidak berhubungan dengan kegiatan sekolah. Yang keenam, peserta didik melakukan intimidasi atau fisik, bullying, dan sara. Terakhir, merusak sarana prasarana sekolah. Masih tetap SOP tata tertib peserta didik tentang hak peserta didik. Yang pertama, peserta didik menggunakan sarana dan prasarana sekolah setelah mendapat izin sekolah. Yang kedua, peserta didik mendapat perlakuan yang sama. Yang ketiga, peserta didik mengikuti kegiatan sekolah. Yang keempat, peserta didik mendapatkan pelajaran agama sesuai dengan kepercayaan apa yang dianut. Masih tetap SOP tata tertib peserta didik tentang ketentuan penerapan poin. Peserta didik yang melakukan pelanggaran akan mendapatkan poin pelanggaran dari guru mapel maupun wali kelas. Dua, guru yang mendapati peserta didik melakukan pelanggaran menulis nama poin pelanggaran yang dibawa masing-masing guru, kemudian menyerahkan kepada wali kelas peserta didik yang melakukan pelanggaran.
Yang ketiga, wali kelas merekap poin pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik pada buku pelanggaran masing-masing peserta didik. Masih di SOP tata tertib peserta didik yang berikutnya, ketentuan siswa izin meninggalkan kelas. Yang pertama, peserta didik tidak boleh meninggalkan kelas selama jam pelajaran berlangsung sebelum mendapat izin dari guru di kelas disertai surat permohonan izin atau memakai flag izin keluar kelas. Yang kedua, jika peserta didik akan meninggalkan kelas harus atas dasar izin dari guru kelas. Yang ketiga, peserta didik yang diizinkan oleh guru kelas wajib menggunakan flag atau meninggalkan kelas yang sudah ditandai oleh guru kelas sebagai tanda mengizinkan. Yang keempat, jika peserta didik akan meninggalkan kelas tapi tidak ada guru kelas atau jam kosong, maka siswa harus minta izin dari guru piket dengan membawa flag untuk ditandai guru piket sebagai tanda mengizinkan. Yang terakhir, peserta didik harus kembali ke kelas pada waktu yang telah ditentukan. Masih di SOP tata tertib sekolah atau tata tertib peserta didik, itu tentang ketentuan siswa izin meninggalkan sekolah. Peserta didik tidak boleh meninggalkan sekolah selama jam pelajaran berlangsung sebelum mendapat izin dari guru di kelas, Gakomli, piket, Gakomli, wakil kepala sekolah, dan guru piket. Yang kedua, jika peserta didik akan meninggalkan sekolah karena ada kepentingan, harus ada dasar izin dari guru di kelas, wali kelas, Gakomli, piket Gakomli, wakil kepala sekolah, dan guru piket. Yang ketiga, peserta didik yang diizinkan oleh guru di kelas atau wali kelas, Gakomli, piket Gakomli, wakil kepala sekolah, dan guru piket akan mendapatkan surat izin meninggalkan sekolah. Yang terakhir, peserta didik harus kembali ke kelas pada waktu yang telah ditentukan jika pada surat izin tertulis kembali. Demikian anak-anak materi tentang tata tertib sekolah SMK Negeri 3 Tutung. Silakan kalian rangkum, kemudian kumpulkan ke kalian wali kelas kalian masing-masing. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.